Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik juga. Bagaimana kok Bu Endang sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya Pak, maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas saya. Ini saya merasa kurang nyaman karena perilaku salah satu siswa saya yang bernama Andika. Saya melihat itu perilakunya jadi berubah. Dia sering mengantuk dan tertidur saat jam pelajaran. Jadi seperti itu Pak permasalahan yang saya rasakan untuk saat ini. Oke. Terus kira-kira nanti apa yang menjadi tujuan Ibu setelah mengetahui apa yang terjadi pada anak tersebut? Kira-kira apa Bu? Kira-kira tujuan Ibu? Saya berharap Tujuannya setelah ya, mengetahui bahwa anak ya. Saya berharap setelah pembicaraan kita ini saya nanti akan mempunyai solusi untuk menghadapi permasalahan Andika ini agar dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti sebelumnya, Bapak. Oke. Terus itu anak itu apakah setiap hari tertidur ataukah hanya pada waktu-waktu tertentu Ibu ya? Saya mau tahu ini kayaknya. Ini kebetulan, ya itu kebetulan biasanya hari Selasa dan hari Kamis, Bapak itu. Karena Oke. kebetulan itu hari Kamis itu juga ada jadwal PAI, itu anak tersebut informasi dari guru PAI juga sering tertidur di kelasnya. Jadi kurang memperhatikan Oke. pelajaran seperti itu. Oke, Bu Endang. Terus dari apa yang disampaikan tadi, apa ya kira-kira yang menyebabkan anak itu menjadi ngantuk Bu? Yang mungkin yang dari Ibu sampaikan tadi. Kenapa kok anak itu kok ngantuk hari Selasa dan hari Kamis tadi Bu ya? Iya. Ya, ya. Itu kemarin saya coba mengadakan pendekatan dengan Andika. Saya tanya kenapa kok di sekolah sering mengantuk. Katanya dia ikut sebuah organisasi PSHT. Itu latihannya 1 minggu 3 kali, dari Senin malam, Rabu malam, dan Sabtu malam. Pulangnya itu kadang sampai jam 2 atau jam 3. Kemudian saya tanya lagi, masih sekolah SD kok sudah ikut PSHT? Dia menjawab disuruh oleh bapaknya Bu, seperti itu. Oh ya Bu Endang, memang untuk kegiatan semacam itu memang pelik ya, itu kompleks banget itu kegiatan yang semacam itu karena ternyata anak itu yang bersangkutan biasanya juga karena persetujuan orang tua mengikuti kegiatan itu. Jadi tentu kemungkinan anak itu juga tidak mungkin berani melakukan kegiatan itu tanpa izin dari orang tua. Saya kira demikian. Mungkin seperti itu ya Bu ya mungkin. Ya, Terus se- selain itu juga mungkin anak itu sangat menyukai kegiatan itu juga mungkin. Mungkin akhirnya dari apa yang disampaikan mungkin saya bisa menerima bahwa kemungkinan sesuai dengan keinginan orang tua juga selain itu anak itu juga suka kegiatan itu. Saya kira demikian Bu Endang. ya, ya Bapak. Ini saya mempunyai rencana. Nanti saya akan koordinasi dengan guru PAI dan juga kepala sekolah itu untuk mencoba menghadirkan bapaknya tersebut untuk ke sekolah.
Jadi kita akan berdiskusi atau menyampaikan hal-hal apa yang terjadi sama anaknya tersebut. Itu rencana saya seperti itu, Pak. Oh iya Bu Endang. Saya mau tanya Bu Endang ya, kan mungkin Ya, kita nggak sama ya. Kalau di tempat saya itu pulangnya anak itu jam 3 sampai setengah 4. Kalau SD itu jam berapa Bu ya? Yang untuk SD itu pulangnya jam SD berapa? Oke. jam Biasanya pulangnya 12. jam berapa? Ya, jam 12, Pak. G. Oh, oke. Jam 12 ya. Itu G. kan biasanya kan kalau setahu saya Bu Endang ya. Itu Ya, biasanya kalau latihan yang semacam itu kan mulainya malam jam 7 sampai jam kadang sampai jam 1 Bu Endang. ya. Itu mungkin Bu Endang bisa memberikan langkah-langkah supaya anak itu mempunyai istirahat yang cukup Bu Endang. Saya kira demikian. Oh, ya Pak. Mungkin nanti saya juga akan mendiskusikan dengan Andika juga bapaknya bagaimana kalau saya arahkan mungkin setelah pulang sekolah makan dan tidur siang itu biar istirahat, jadi tidak bermain lah, jadi anak tersebut nanti biar terganti jam tidurnya yang malam kurang itu jadi terganti di siang hari mungkin sampai sore, jadi agar keesokan harinya jadi fresh lagi, mungkin seperti itu Pak. Ya, itu sudah bagus Bu menurut saya itu. Solusi jenengan itu sangat bagus sekali. Karena anak itu kan yang dibutuhkan kan istirahat yang Ya, cukup. Jadi nanti mungkin jam 1 sampai jam 5 bisa istirahat total di rumah. Nanti setelah itu mengikuti kegiatan. Itu sudah bagus menurut saya. Dan saya sangat setuju itu dengan apa yang jenengan gagas itu saya kira juga setuju. Nah, kemudian Bu, ya. untuk komitmennya Ibu ya, untuk anak itu kira-kira nanti bagaimana komitmen Ibu itu untuk tanggung jawabnya nanti nggih. Ya. Kemungkinan nanti hari Senin itu saya mulai menjalankan rencana saya itu untuk hari Sabtu besok itu saya bisa pendekatan dengan anaknya, kemudian saya akan berdiskusi dengan guru PAI yang juga mengalami hal yang sama dengan saya. Rencana nanti hari Senin saya akan menghadirkan bapaknya Andika tersebut untuk mendiskusikan perihal anaknya dan menyampaikan apa yang terjadi putranya saat di sekolah. Mungkin itu Pak. Nggih. Nggih Bu, itu sudah sangat bagus sekali apa yang jenengan sampaikan untuk anak-anak didik jenengan terutama Andika itu sudah bagus. Dan itu menurut saya itu segera perlu diterapkan itu Bu. Saya kira demikian. Itu kan sudah merupakan jawaban dari apa yang jenengan pikirkan selama ini. Saya kira sudah cocok. Ya, terima kasih Pak. Dengan ini saya merasa jadi lega. Yang tadinya saya sempat kebingungan bagaimana ya cara mengatasi masalah ini. Ternyata setelah ngobrol, berbincang-bincang dengan Bapak, saya jadi mendapat pencerahan untuk permasalahan ini. Terima kasih Pak. Nggih Bu, Bu Bu Endang, sama-sama kita mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini pembelajarannya Ibu menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya rasa sudah, insya Allah kita sudah menerapkan metode ETA yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin dari saya sendiri itu tentang berkomunikasi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap
dalam kondisi pesan kehadiran ibu sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu caranya dengan cara mendengarkan dengan baik dan memperhatikan wajah lawan bicara. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan cara mempelajari materi coaching dan sering mempraktekannya. Kemudian hasil refleksi saya, coaching sangat membantu kita saat menghadapi suatu permasalahan. Dari praktek coaching, terkhusus untuk kita sebagai guru itu akan dapat membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi pada murid atau rekan kerja kita, sehingga nanti di sekolah itu akan tercipta lingkungan pembelajaran yang nyaman. Kemudian yang ketiga, tulislah umpan balik. Jadi saya sebagai coach, saya menjadi sangat lega. Tadinya saya tidak terpikir bagaimana cara menghadapi permasalahan murid saya ini. Setelah berbicara dengan Bapak, rasanya jadi Bapak pencerahan. Saya menjadi ada bayangan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan tentang refleksi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam, ya Pak Darmadi. Selamat sore, Bunda. Alhamdulillah, sehat. Cuma ada sedikit permasalahan Bu yang saya hadapi, mungkin karena selain hari ini saya banyak pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan siswa saya yang ada di IPS 4 atau kelas 4 ya. Ini kok beda sekali dengan kelas yang lain. Kalau kelas yang lain gampang itu menerima apa yang saya sampaikan, kemudian mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Ya, ini kelas ini kok beda banget. Padahal sepertinya saya sudah berusaha maksimal ini. Ya Pak, jadi itu permasalahan yang sedang Bapak hadapi terkait murid Bapak yang di IPS 4. Mungkin kurang dari percakapan kita hari ini Pak. Saya agak kurang jelas Bu tadi karena terjeda waktunya. Coba diulangi lagi Bu, coba. Ya. Terkait permasalahan pada murid Bapak di kelas IPS 4 yang mungkin kurang semangat atau mungkin kurang bisa merespon dalam pembelajaran, kira-kira apa yang bisa didapatkan atau Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mereka itu sama seperti kelas yang lain ini. Ketika menerima materi itu bisa senang, bisa semangat, belajar bisa aktif, kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya menginginkan itu Bu. Tapi sepertinya kok segala upaya saya ini kok mentok ini kayaknya. Mungkin ada apa ya ini di sini Bu? Kira-kira mungkin sudah ada sebuah upaya yang Bapak laksanakan untuk menangani masalah tersebut? Ya Bu, saya kemarin tuh mengamati itu anak-anak itu sebenarnya kesukaannya itu apa, kecenderungan untuk belajar itu yang seperti apa gitu. Saya mencoba menggali informasi dari anak-anak itu sambil melihat mereka itu belajar. Ini seperti apa sih mereka itu kesukaannya gitu. Nah, dari situ ternyata saya mulai mengambil kesimpulan, ada titik terang.
kemungkinan ya karena inovasi pembelajaran saya mungkin perlu ditingkatkan. Saya kira itu, dan saya melihat mereka itu suka hal-hal yang berkaitan dengan permainan-permainan yang asik gitu loh. Jadi sepertinya mereka itu suka hal-hal yang berkaitan dengan permainan. Seperti itu Bu Endang yang kemarin saya lihat itu. Ya, bagus itu Pak upayanya. Jadi kita mungkin sebagai guru agar anak tersebut semangat dan tidak jenuh harus banyak mengeksplor apa model-model pembelajaran, metode pembelajaran, jadi agar tidak monoton dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin dengan cara praktek atau kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, Pak, setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan setelah upaya dilakukan itu seperti apa? Ya Bu, nanti akan saya coba untuk berinovasi dalam pembelajaran saya itu menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan permainan seperti model ular tangga itu Bu, yang biasa kita lakukan di luar karena membutuhkan tempat yang luas kan itu. Nah itu saya coba. Ya, Nah ukurannya nanti atau parameternya nanti ketika ada semangat dari anak-anak atau gairah belajar yang baik, yang dimana mereka itu sangat tertarik dengan pembelajaran dan mereka menikmati pembelajaran, itu yang menjadi parameter saya Bu, atau tolak ukur keberhasilan saya. Nanti akan saya coba. ya, bagus itu Pak. Mudah-mudahan berhasil. Kira-kira yang menjadi komitmen terhadap masalah itu, terhadap upaya yang dilakukan nanti, kira-kira kapan Bapak mulai melakukannya? Insya Allah dalam minggu-minggu ini saya sudah mulai melaksanakannya Bu, karena saya ingin segera tahu sebenarnya kecenderungan mereka itu belajar seperti apa. Apakah asumsi saya sekarang ini benar ataukah tidak. Saya kira dalam minggu-minggu ini akan saya laksanakan model pembelajaran dengan permainan. Saya coba dengan ular tangga ini dulu, nanti kemudian dengan metode yang lain. Dan saya juga berkomitmen bahwa apa yang saya laksanakan ini akan saya laksanakan secara maksimal, dan mudah-mudahan dengan rencana ini dan komitmen saya ini anak-anak itu menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bu. Kira-kira bagaimana? Ya, alhamdulillah semangat sekali Bapak dalam upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita, mudah-mudahan berhasil. Oke Bu, terima kasih Bu atas apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Saya yang sebelumnya ini judek ini sepertinya sudah agak terbuka ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ya, sampaikan ini menjadi hal yang menguatkan saya untuk memperbaiki pembelajaran saya. ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Endang. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Untuk refleksi diri dari latihan coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan, pada sore hari ini adalah bahwa model Tirta dalam kegiatan coaching ini sudah kita laksanakan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu intensitas kegiatan coaching perlu kita tingkatkan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Yaitu apa yang harus kita lakukan, yaitu terutama kita harus secara sadar tahu apa yang akan
kita lakukan, dan yang sesudahnya adalah kita nanti akan bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan ketika coaching. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu saja dalam kegiatan ini kita harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kepada kita, sehingga kita nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kegiatan coaching. Nah, tuliskan hasil refleksi kegiatan coaching pada hari ini. Yang saya lakukan adalah bagaimana upaya saya untuk meningkatkan minat atau gairah belajar siswa dengan meningkatkan inovasi pembelajaran di kelas. Dengan inovasi pembelajaran di kelas, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini akan mampu meningkatkan gairah belajar siswa. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak.
Pak Darmaji sudah melakukan praktek coaching ya? Sudah, Pak. Sudah Ya, tinggal coaching. refleksi aja ya? Nggih, refleksi nggih. Monggo Pak Darmaji, merefleksi Bu Endang. Terima kasih Bu Endang atas refleksinya. Bagaimana Bu Endang, bisa dilihat? Bisa kelihatan kok? Sudah. Ya, Sudah bisa kelihatan Bu Endang? Ya Pak, sudah. Oke. Oke, jadi Ya. refleksi saya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik, yaitu kita sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan model delta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kita perlu tingkatkan adalah intensitas kegiatan coaching kita di sekolah. Yang berikutnya, apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh sebelum dan saat telah melakukan coaching. Sebelum kegiatan coaching, kita harus memahami permasalahan dan sudahnya kita dapat mengambil keputusan untuk tindakan yang harus dilakukan terhadap siswa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan mendengarkan dengan seksama selama kegiatan coaching, karena dengan mendengarkan dengan seksama kita akan mendapatkan hasil coaching dengan coaching secara maksimal. Tuliskan hasil refleksi. Setelah kegiatan coaching, ternyata dalam pembelajaran kita harus selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa. Dengan selalu berinovasi, maka pembelajaran akan mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan siswa. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perlu inovasi pembelajaran yang terus-menerus, kemudian inovasi pembelajaran apa yang menjadi minat siswa, kapan dipraktikkan. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira selesai Pak Wali. Oke, saya stop ya rekamannya Pak Darmaji ya. Bisa kembali ke mentor ya. Akan jadi pembelajaran untuk kita untuk lebih baik lagi dalam memajukan anak didik kita dalam rangka untuk melayani anak didik kita supaya dapat merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kembali ke main room sudah.